pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang bergabung dengan tema kita dan perbincangan kita di sore hari ini mengenai Sari Hitam Kembali Bergeliat, silahkan di line telepon 022-200-4774. Dan saya ingin ke Pak Buki nih Pak. Kalau tadi kan dikatakan program pemerintah saat ini memang sudah ada yang berjalan ya dengan tadi 30 mantan PSK. Nah, satu sisi juga tadi kan ada harus ada program yang pembanding, di mana ini kalau misalkan memang penghasilan saya dengan saya kembali ke jalan yang lurus, misalkan ternyata memang sebanding dengan penghasilan saya yang ini, saya akan ke jalan yang lurus. Tapi mungkin pada faktanya memang akan mengalami kesulitan kan, karena itu membutuhkan proses. Ataupun juga tadi Pak Medi mengatakan bahwa ternyata dari mereka pun ada yang memang sudah bekerja sebagai tadi misalkan ada yang bekerja di supermarket dan lain-lain, ternyata mereka tidak puas dengan penghasilannya. Jadi kan mungkin mindset yang ada di masyarakat atau para PSK tersebut, saya hanya duduk saja misalkan per bulan dapat 5 juta atau sampai 7 juta. Itu mungkin yang menjadi itu sulit kan, hilangnya. Itu kualitas mental ya. Jadi orang-orang yang rapuh itu memang gampang melarikan diri kepada hal-hal yang mereka pikir itu jalan yang termudah gitu kan. Daripada tertatih-tatih membuka usaha gitu kan, atau nabung sebulan cuman seempret mereka lebih ambil jalan pintas gitu ya. Nah ini kan kualitas mental, kualitas cara berpikir ya. Nah oleh karena itu sebetulnya memang harus ada program tadi, mereka dimotivasi gitu kan, bahwa hidup itu tidak bisa pasrah dan kemudian mencari kemudahan saja gitu. Jadi mereka harus menjadi orang-orang yang bukan hanya pasrah, tapi misalnya mereka mengerti bagaimana menjadi manusia yang selalu ada memiliki problem focus coping istilahnya. Jadi kalau misalnya punya masalah, kita lihat masalahnya gitu kan, kemudian bisa melakukan program-program yang positif. Contoh misalnya begini, kalau ada mahasiswa ya, tiba-tiba nilainya anjlok misalnya kan gitu, kan ada banyak cara. Biasanya kalau mahasiswa orang timur itu misalnya melakukan misalnya melakukan hubungan emosional dengan Tuhan, berdoa gitu kan, misalnya memperbanyak sholat gitu. Nah itu boleh, itu istilahnya emotional focus coping. Jadi menyelesaikan masalah secara emosional dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, dengan kekuatan-kekuatan Tuhan yang kita percaya gitu. Tapi beberapa mahasiswa Eropa itu melakukan apa yang saya sebut tadi problem focus coping. Jadi mereka melihat masalah itu. Jadi misalnya mereka melihat, oh ternyata jadwal saya ke perpustakaan itu lebih banyak saya pergi ke mall. Lah itu yang dimaksud program diversuskan. Jadi harusnya saya membaca buku gitu kan. Saya ternyata selama ini saya ngobrol dengan teman-teman. Nah, lalu mereka membuat list. Jadi pergi ke mall diversuskan dengan ke perpustakaan gitu. Ngobrol atau nonton TV diversuskan dengan membuka mata pelajaran atau mata kuliah yang pernah diajarkan. Jadi itu orang yang sudah punya konsep problem focus coping itu membuat list gitu. Persoalannya apa, kemudian diversuskan dengan apa. Nah, jadi yang harus dibangkitkan itu adalah cara berpikir orang gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka dimotivasi bahwa mencari rezeki itu bukan itu loh satu-satunya gitu ya. Jadi itu kan jalan pintas. Nah itu gitu. Bisa dilakukan untuk orang yang memang sudah menggelutinya, yang sudah memang merasakan kenikmatannya gitu. Iya, jadi gini, untuk menjadi kaya itu banyak cara, ya kan? Dengan modal yang minimal, gitu kan? Iya. Kenyataannya di depan kita ini ada tukang gorengan jadi jutawan, ada tukang bubur ayam jadi jutawan, ada tukang lotek jadi jutawan, ada tukang bakso jadi jutawan. Modalnya itu bisa di bawah 1 juta, ya kan? Lotek apa susahnya? Beli coet, beli sayur mayur, tinggal cara nguleknya yang apalagi bohai gitu kan, wah, rapi bersih, pasti laku. Nah jadi itu harus dimotivasi terus. Jadi cara konsep berpikir mereka terus diubah, bukan hanya sekedar oke, kita diberi. Saya setuju ada program pelatihan kemudian mereka diposisikan gitu kan. Sisi lain ada harapan tadi kan, mereka bisa diterima oleh masyarakat. Kita juga menghimbau. Tapi saya kira terlalu normatif kalau kita menghimbau-himbau terus ke masyarakat. Tapi kritik juga balik ke pemerintah misalnya. Kadang-kadang urusan-urusan yang berhubungan dengan hubungan seks bebas itu kan, itu dikalahkan oleh kepentingan politik gitu. Misalnya begini, dulu waktu saya kecil ya, itu menyebut alat kontrasepsi itu bisik-bisik. Gak berani, tabu ya, tabu gitu loh. Ada kondom gitu. Lah sekarang kan
karena ada kebijakan politik untuk menekan angka kelahiran, lalu kondom itu dipromot gitu loh. Kondom di TV di mana-mana kan gitu. Gunakan kondom. Jadi artinya kan dalam pengertian lain, Anda boleh melakukan hubungan seks dengan bebas asal pakai kondom. Gitu. Walaupun akhirnya masih banyak yang positif juga ya Pak ya. Oh iya ya, artinya kan itu kan karena memang ada betul. kepentingan politik ya untuk menekan angka kelahiran atau jumlah penduduk. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah harus betul-betul matang membuat program-program seperti ini gitu kan. Jadi program yang tidak hanya jangka pendek gitu ya. Karena semua program jangka pendek untuk membantu masyarakat rata-rata gagal. Termasuk di pertanian ya, pemerintah misalnya membantu masyarakat yang suka beternak gitu kan, misalnya mereka kasih sapi betina misalnya kan yang darah. Sapi betina darah itu umur misalnya 9 bulan gitu kan, ternyata sapi betina itu baru bisa disuntik untuk hamil itu umur 18 bulan. Jadi kebayang nggak petani miskin itu harus ngarit itu sampai 9 bulan baru bisa di IB, diinseminasi buatan. Hamilnya itu 9 bulan Pak sapi itu. Jadi mereka harus tahun, ya? 18 bulan. Nggak sabar, nggak bisa. Akhirnya sapinya dijual. Nah itu kan ya, maksud saya. Berarti kejelian dalam menerapkan program dari pemerintah. Iya, jadi harus ada cara bagaimana supaya misal program seperti itu bisa berhasil kan gitu. Nah sama juga saya kira di hal lain gitu kan, bagaimana membina masyarakat untuk beralih profesi gitu kan, itu juga sama. Jadi harus ada program yang berkesinambungan. Sepanjang mereka misalnya belum mandiri harus diapain, diberi sumbangan kah atau apa segala macam gitu kan. Lalu di samping itu diberi program-program yang berhubungan dengan aspek moral, agama, terus juga diberi motivasi sehingga cara berpikirnya itu rasional. Gitu. Baik, nah Pak, untuk pembimbingan ataupun juga tadi pemberian motivasi, itu memang ada kurun waktunya tidak? Misalkan untuk tadi 30 mantan PSK ini hanya mendapatkan pelatihan hanya untuk 1 tahun saja, setelahnya dilepas. Ya, jadi begini Mbak Siska. Jadi apa yang disampaikan ilustrasi oleh kamu kita tadi, ini merupakan masukan yang berharga bagi pemerintah gitu kan, untuk nanti pada gilirannya menyusun program kegiatan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi ekspektasi masyarakat. Program rehabilitasi yang kita lakukan seperti yang kita sekarang ini bawa para WTS yang hasil penangkapan di Saritem ke Palimanan, Cirebon dan ke Sukabumi, itu kurang waktunya selama 3 bulan, di mana 3 bulan itu mereka mendapatkan bimbingan dan konseling, termasuk juga tadi kalau Kang Buki menyampaikan ini juga persoalan moral, persoalan mentalitas. Oleh karena itu perlu ada orang-orang yang mampu menjadi pembimbing rohani bagi mereka, supaya mereka juga bisa sadar betul bahwa aktivitas yang mereka jalankan itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Lalu juga kita hire juga beberapa tenaga-tenaga ahli profesional yang nanti memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan. Kang Buki juga tadi ceritakan bagaimana orang yang sebetulnya menjadi jutawan dari sebuah aktivitas kegiatan profesi dagang yang dengan modal kecil. Dan itu yang kita ajarkan. Jadi dengan barang yang ada, bahan baku yang ada, tapi dia bisa memberdayakan ekonomi keluarganya. Nah itu yang kita sampaikan. Nah kebetulan khusus untuk yang Kota Bandung ini sendiri, kita yang 30 orang yang selama dari hari Senin terus masih mengikuti pelatihan, besok pun masih juga diselenggarakan kegiatan pelatihan tersebut, juga kita meng-hire beberapa tenaga profesional untuk mereka memberikan sebuah pelatihan agar mereka memiliki skill begitu. Dan satu hal juga mungkin kembali lagi kepada persoalan kegiatan rehabilitasi, memang ini tidak bisa serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi tentunya juga harus ada peran serta secara proaktif dari seluruh elemen masyarakat. Karena memang terus terang saja Mbak Siska, sekarang ini kami Dinas Sosial sedang melakukan penyuluhan keliling di 30 kecamatan, di mana saya langsung yang turun begitu kan untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada para stakeholder sosial, agar pada gilirannya nanti setiap aktivitas-aktivitas di lingkungan masyarakat yang terindikasi mengarah kepada penyakit-penyakit sosial yang selama ini kita bahas, itu segera lakukan koordinasi, lapor kepada aparat yang berwajib. Persoalannya masyarakat kita ini Kang Buki terlampau permisif gitu ya. Permisif atau mungkin dikatakan apatis, ikut campur urusan orang lain. Ini persoalannya pada saat ada pemikiran dari masyarakat bahwa takut dianggap ikut campur. Ini kan sebuah sikap apatis sebetulnya. Baik, kita tahan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kami masukkan kembali setelah jeda berikut ini.